Bismillahirrahmanirrahim. Wa in dan jika ala di atas ta'liqi pengikat atau ikatan. Fiha padanya qadhiyah qad sungguh hukim dihukumkan. Fa innaha maka bahwa sungguhnya qadhiyah syartiyatun itu syartiyah. Khabar inna. Watang qasim dan terbagi syartiyah aydan pula ila syartiyatin muttasilah kepada syartiyah yang muttasilah. Wa mithluha dan contohnya atau seumpamanya syartiyah muttasilah itu adalah syartiyatun munfasilah, syartiyah yang munfasilah. Nah, jadi kemarin kan kita sudah membuat bagan qadhiyah. Yang pertama qadhiyah ada hamliyah dan syartiyah. Syartiyah ditarik lagi dua, ada muttasilah, ada munfasilah. Juz'ahuma bagian keduanya syartiyah muttasilah dan syartiyah munfasilah, juzuk keduanya itulah muqaddam dan tali. Bila pada qadhiyah syartiyah, juzuk keduanya namanya muqaddam satu, tali satu. Bila pada qadhiyah hamliyah, maudhu' dan mahmul. Amma bayanu adapun penjelasan zati yang mempunyai al-ittisal bersambung, ma itulah barang aujabas yang mewajibkan barang tersebut talazuma saling melazimi al-juz'aini dua juzuk. Wadzatul infisal dan yang mempunyai infisal duna maini, duna ketiadaan, maini ragu. Ma itulah barang aujabat yang mewajibkan barang tersebut tanafuran akan tanafi. Tanafur itu tanafi, tidak bisa berkumpul. Bainahuma di antara keduanya muqaddam dan tali. Aqsamuha pembahagiannya munfasilah salah satun ada tiga. Faltu'lama maka hendak diketahuikan. Mana tiga? Mani'u jam'in, mani' jama' au khuluwin atau mani' khulu au huma atau mani' huma. Wahwa dan mani' humalah al-hakikiyu hakikat al-akhasu yang lebih khusus fa'lama maka ketahuilah. Ini kita lihat syarahannya dulu. Aqulu saya berkata di wa'arafah terus wa'arafah. Wa'arafaha dan mendefinisikan musannif akannya syartiyah biqaulihi dengan perkataannya musannif wa in ala ta'liqi al-baita lihatlah bait nazam. Yakni mengkehendaki musannif mengkehendaki annal qadhiyah bahwa sungguh qadhiyah asyartiyati syartiyah ma tarakkabat min juz'aini itulah barang yang tersusun barang tersebut dari dua juzuk rubita yang diikatkan ahaduhuma salah satu keduanya dua juzuk bil akhari dengan juzuk yang lain. Dengan apa diikatkan? Bi adati syartin dengan adat syarat au ainadin atau adat ainad. Seperti contoh kaqaulina seperti perkataan kita ingka nati syamsu jika adalah matahari tali'atan terbit fannaharu maka hari maujudun ada. Wal adadu dan bilangan imma adakala zaujun genap wa imma dan adakala fardun ganjil. Fal ula maka yang pertama tusamma syartiyatan muttasilah dinamakan syartiyah muttasilah. Contoh ingkanati syamsu itu merupakan syartiyah muttasilah. Wasaniyatu dan yang kedua al-adadu tadi tusamma syartiyah munfasilah dinamakan syartiyah munfasilah. Jadi penjelasannya dari atas musannif mendefinisikan qadhiyah syartiyah dengan perkataannya
Jadi nazam musannif menjelaskan qadhiyah syartiyah muttasilah dengan wa in alat ta'liqi. Bagaimana maksudnya? Yakni qadhiyah syartiyah adalah matarakabat min juz'aini rubita ahaduhuma bil akhar bi adati syartin au inat. Jadi qadhiyah syartiyah adalah qadhiyah yang tersusun dari dua juzu. Dia tersusun dari dua juzu. Dua juzu di sini adalah muqaddam dan tali. Rubita ahaduhuma bil akhar. Jadi salah satu dari dua juzu tersebut diikatkan dengan juzu yang lain. Artinya apa? Ada ikatan, ada hubungan. Salah satu dari dua juzu ada hubungan dengan juzu yang lain. Dengan apa cara diikatkan? Dibuat hubungan tersebut dengan adat syarat. Karena bila ada adat syarat kan ada jawabnya. Atau adat ainan. Contohnya mana? Inka natisyamsu tali'atan. Jika adalah matahari itu yang terbit, itu namanya muqaddam. Inka natisyamsu tali'atan itu muqaddam. Fannaharu mawjudun, maka hari ada. Itu namanya tali. Nah, jadi kan melazimi. Nanti penjelasannya ke bawah. Itu contoh qadhiyah syartiyah muttasilah. Mana ada syarat di sini? In. Wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Bilangan ada kala genap dan ada kala ganjil. Nah, imma di situ merupakan adat ainan namanya. Yang pertama tadi namanya syartiyah muttasilah, yang kedua namanya syartiyah munfasilah. Nah, coba kita baca dulu ke bawah lagi. Wa awwalu kullin minhuma yusamma muqaddam. Dan yang awal tiap-tiap daripada keduanya, syartiyah muttasilah dan syartiyah munfasilah, yusamma muqaddam, dinamakan muqaddam. Jadi pada al-adadu imma zaujun itu muqaddam, wa imma fardun tali. In kanati syamsu tali'atan muqaddam, fannaharu mawjudun tali. Wathani yusamma talian, dan yang kedua dinamakan tali. Fasyartiyah muttasilah ini penjelasannya. Fasyartiyatul muttasilah, maka qadhiyah syartiyah muttasilah ma aujabat talazumal juz'aini. Jadi qadhiyah syartiyah muttasilah adalah barang yang mewajibkan barang tersebut saling melazimi dua juzu. Bagaimana maksud saling melazimi dua juzu? Bi ayyakuna, dengan bahwa adalah ahaduhuma, salah satu dari keduanya dua juzu, laziman lil akhar, itu lazim bagi juzu yang lain. Kal misalil mutaqaddimi, seperti contoh yang telah terdahulu. Fa inna tulu asyams, maka bahwa sungguh terbit matahari, malzumun, itu dilazimkan liwujudin nahar, untuk adanya hari. Jadi pada contoh yang di atas, inkanati syamsu tali'atan, jika matahari ada. Maka dari kata-kata inkanati syamsu tali'atan ini melazimi untuk wujudnya hari, untuk adanya hari. Karena tidak bisa terpisah. Ini maksud dari qadhiyah syartiyah muttasilah. Dua juzuknya saling melazimi, talazumal juz'aini. Wasyartiyatul munfasilah, dan qadhiyah syartiyah munfasilah adalah ma'aujabas, barang yang mewajibkan, aidallats, artinya menunjuki, alat tanafur, di atas tanafur. Tanafur ini tidak bisa berkumpul. Baina, di antara, bainahuma, di antara keduanya muqaddam dan tali. Fa inna zaujiyata, maka bahwa sungguh genap, fil mithalil mutaqaddimi, pada contoh yang telah terdahulu, munafirah, itu tidak bisa berkumpul, lil fardiyah, bagi ganjil. Jadi bila qadhiyah syartiyah munfasilah adalah qadhiyah yang menunjuki kepada tidak bisa berkumpulnya muqaddam dan tali. Kan tadi contohnya al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Bilangan ada kala genap dan ada kala ganjil. Genap itu tidak bisa berkumpul dengan ganjil. Jadi pada satu angka, satu bilangan,
itu tidak bisa di situ ada genap, tidak bisa juga ada ganjil di situ. Bila bukan genap ya ganjil kan, bila ganjil ya bukan genap. Ya, itu namanya syartiyah munfasilah. Wahia salah satu aksam. Dianya syartiyah munfasilah salah satu aksam. Ada 3 pembahagiannya. Nah, pembahagiannya ada 3. Mana 3? Yang pertama mani'atu jam'in. Mani jama'. Makna mani'atu tertegah, jam'in berkumpul. Artinya tidak bisa berkumpul. Wahia madallas, dianya mani jama' itulah barang. Dallas yang menunjuki barang tersebut. Ala di atas adami ketiadaan sihatil ijtima', sah berkumpul bainal muqaddam wat tali, di antara muqaddam dan tali. Wa in jawazatil khulufu, khulu, wa in dan walaupun jawazati bolehlah al khuluwu sunyi. Kakaulina seperti perkataan kita. Al jismu, jisim, imma abiyab, ada kala putih, wa imma aswad, dan ada kala hitam. Fa innal jam'a, maka bahwa sungguh berkumpul, bainal bayad, di antara putih, wasawad dan hitam, mumtani'un itu tercegah, tidak bisa. Wa yajuzul khulu, dan bolehlah sunyi, anhuma dari keduanya putih dan hitam. Bikaunihi, dengan keadaannya jisim tersebut, ahmara, warna merah. Matalan begitu contohnya. Jadi mani jama adalah qadhiyah yang menunjuki kepada tiada sah berkumpul antara muqaddam dan tali. Muqaddam dan tali tidak bisa berkumpul walaupun boleh sunyi. Mana contohnya? Jisim. Nah, sebuah benda ada kala warna putih, ada kala hitam. Misalnya kita ambil contoh meja. Meja ini ada kala warnanya putih, ada kala hitam. Jadi putih dan hitam, warna putih dan warna hitam ini tidak bisa berkumpul di satu meja. Artinya bila bercampur warna putih dan hitam bukan lagi putih dan hitam kan, sudah warna lain. Tapi boleh meja tersebut berwarna lain, artinya berwarna merah, warna biru, warna ungu, atau warna lain lagi, warna yang lain-lainnya. Ini namanya apa? Mani jama'. Mani tertegah, jamak berkumpul. Tidak bisa berkumpul, tapi boleh sunyi. Yang kedua, wa mani'atul khuluwi, dan mani khulu. Mani ini tertegah, khulu ini sunyi. Artinya tidak bisa sunyi. Wahia madallas, dianya mani khulu, itulah barang yang menunjuki barang tersebut ala imtina'il khului, di atas tertegah sunyi, min tarfaiha, dari dua tarafnya qadhiyah, wa in, dan sekalipun jawazati bolehlah al ijtima' berkumpul. Kakaulina seperti perkataan kita. Zaidun, si Zaid, imma fil bahri, ada kala di lautan, wa imma alla yaghraqa, dan ada kala bahwa tidak tenggelam. Fa innal khuluwa, maka bahwa sungguh sunyi, anit tarfaini, dari dua taraf. Dua taraf di sini muqaddam dan tali. Mumtani'un itu tertegah. Wa yajuzul jam'u, dan bolehlah berkumpul. Bi ayyakuna, dengan bahwa ada si Zaid tersebut fi nahwi markab, pada seumpama perahu. Jadi mani khulu adalah qadhiyah yang menunjuki kepada tidak bisa berkumpul dua taraf. Tidak bisa sunyi dua taraf. Jadi antara muqaddam dan tali ini tidak boleh sunyi. Tetapi boleh berkumpul. Muqaddam dan tali bisa berkumpul. Tidak bisa sunyi. Contohnya, si Zaid ada kala di laut dan ada kala tidak tenggelam. Jadi sunyi dari dua taraf ini tertegah. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena bumi ini hanya ada dua. Bila kita bukan di daratan, maka kita di lautan.
Bila kita di lautan, maka kita bukan di daratan. Kan cuma dua pilihannya. Jadi sunyi daripada dua taraf ini tidak bisa. Tapi boleh berkumpul. Bagaimana boleh berkumpul? Si Z berada di laut dan juga dia tidak tenggelam. Solusinya ya naik perahu. Tapi sunyi dari Muqaddam dan Tali tidak bisa. Karena bumi ini hanya dua. Kalau bukan daratan ya lautan. Ini namanya apa? Mani hulu. Tidak bisa sunyi antara Muqaddam dan Tali, tapi boleh berkumpul Muqaddam dan talinya. Satu lagi, wa mani'atu jam'in wa khuluwin, dan mani jamak dan khulu. Mani terdegah, jamak berkumpul, dan khulu dan sunyi. Artinya tidak bisa berkumpul dan tidak bisa sunyi. Wahia, dan dianya mani jamak dan khulu atau singkatannya mani huma. Madalas itulah barang yang menunjuki barang tersebut ala imtinai di atas tertegah, al jam'i berkumpul, wal khuluwi dan sunyi. Jadi tidak bisa berkumpul dan tidak bisa sunyi. Mana contohnya? Kakaulina, seperti perkataan kita, al adadu bilangan, imma zaujun ada kala genap, wa imma fardun ada kala ganjil. Fa inna zaujiyata, maka bahwa sungguh genap, wal fardiyata dan ganjil, la yajtami'ani, itu tidak bisa berkumpul keduanya. Wala yakhlul adadu anhuma, dan tidak bolehlah sunyi bilangan dari keduanya. Jadi bila mani huma ini merupakan qadhiyah yang menunjuki kepada tidak bisa berkumpul dan sunyi Muqaddam dan Taliyah. Seperti contohnya bilangan ada kala genap, ada kala ganjil. Al-adadu imma zaujun muqaddam wa imma fardun tali. Ini tidak boleh berkumpul genap dan ganjil dalam satu bilangan dan tidak sunyi bilangan dari genap dan ganjil. Kesimpulan, qadhiyah syartiyah dibagi menjadi dua. Ada namanya syartiyah muttasilah, dua juzuknya saling melazimi. Ada namanya syartiyah munfasilah, dua juzuknya saling tanafi. Qadhiyah syartiyah munfasilah terbagi menjadi tiga. Yang pertama mani jamak. Mani jamak adalah qadhiyah yang tidak bisa berkumpul antara Muqaddam dan Tali, tapi boleh sunyi. Contohnya tadi al-jismu imma abiyab, itu Muqaddam, wa imma aswad itu Tali. Tidak bisa berkumpul antara Muqaddam dan Tali, tetapi boleh sunyi. Yang kedua ada tadi mani khulu, tidak boleh sunyi antara Muqaddam dan Tali, tapi boleh berkumpul. Contohnya Zaidun imma fil bahri Muqaddam, wa imma alla yaghraqa Tali. Muqaddam dan Tali tidak bisa berkumpul, Muqaddam dan Tali tidak bisa sunyi, tapi bisa berkumpul. Solusinya si Z di laut dan dia naik perahu. Yang ketiga mani huma, ini tidak bisa berkumpul dan tidak bisa sunyi. Bilangan ada kala genap, ada kala ganjil. Ini bilangan tidak bisa berkumpul genap dan ganjil dalam satu bilangan, dan bilangan juga tidak sunyi dari genap dan ganjil. Ini kita sudah memasuki ke mabadi. Hukum qadhiyah tanakud, faslun fit tanakudi. Bismillah. Tanakudun tanakud, khalfu berbeda, al qadhiyataini dua qadhiyah. Fi kaifin pada kaif. Ini udah ada istilah baru Ustaz nih, kaif. Tanakud berbeda dua qadhiyah pada kaif. Wasidku dan benar, wahidin satu, amrun itulah urusan, kufi yang diikutkan atau yang diikuti. Fa'in takun, maka jika ada qadhiyah tersebut syakhsiyatan, itu qadhiyah syakhsiyah. Di sini nggak disebut lagi qadhiyah hamliyah, syakhsiyah, mujabah, tidak disebut lagi seperti demikian Ustaz. Sudah syakhsiyah saja. Au muhmalah atau qadhiyah muhmalah. Ini bila qadhiyah belum
belum terhafal nih, agak berat. Fanak duha, maka nakidnya syakhsiyah atau muhmalah bil kaifi dengan kif, antubat dilah bahwa kamu gantikan akannya kif, antubat dilah hu itu kembali kepada kif. Wa in takun, dan jika ada qadhiyah tersebut mahsuratan dibatasi bisuri dengan adat sur. Fangkut, maka nakidlah bididdi dengan lawan suri hal madhkur, surnya qadhiyah yang telah disebutkan madhkur. Wa in takun, dan jika ada qadhiyah tersebut mujabatan kulliyah, mujabah kulliyah, naqiduha, nakidnya mujabah kulliyah salibatun juz'iyah, adalah salibah juz'iyah. Wa in takun, dan jika ada qadhiyah tersebut salibatan kulliyah, salibah kulliyah, naqiduha, nakidnya salibah kulliyah mujabatun juz'iyah, adalah mujabah juz'iyah. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, apa itu kif. Harus tertasawur dulu apa itu kif. Bila di Natijatul Muhtam di halaman 246 di qauluhu al-qadhiyataini fi kaifin ay ijabin wa salbin. Jadi kif ini adalah ungkapan daripada ijab dan salab, mujabah dan salibah. Ijab itu mujabah. Kalau salab, salab itu salibah. Jadi jangan tertukar. Mungkin nanti ijab ini apa ini? Ini ijab. Apakah ijab berbeda dengan mujabah? Tidak, sama. Ini salab, ini salibah. Apakah berbeda? Tidak, sama. Jadi kif adalah ungkapan daripada ijab dan salab. Maksudnya satu qadhiyah mujabah, satu lagi qadhiyahnya salibah. Tanakudun khalful qadhiyataini fi kaifin. Tanakud adalah berbedanya dua qadhiyah pada kif. Jadi bila satu qadhiyah mujabah, Zaidun katibun, satu lagi salibah, Zaidun laisa bikatibin. Itu maksud berbeda kif. Wasidku wahidin amrun kufi. Satu yang benar. Kan tadi ada dua qadhiyah, satu ijab, satu salab. Nanti di antara dua qadhiyah tersebut satu yang benar. Itulah amrun kufi, itulah yang kita ikuti. Fa in takun syakhsiyah au muhmalah. Maka jika qadhiyah tersebut adalah qadhiyah syakhsiyah atau qadhiyah muhmalah, maka cara menakidkannya dengan kita ganti kifnya saja. Misalnya Zaidun katibun. Kita mendengar kata orang Zaidun katibun, si Zaid itu menulis. Cara kita memastikan benar atau tidaknya argumentasi tersebut, kita nakidkan. Zaidun katibun, dia mengatakan. Dalam hati kita, Zaidun laisa bikatibin, si Zaid tidak menulis. Mana yang benar? Kita lihat di kenyataannya. Apakah si Zaid menulis atau tidak menulis? Bila dia menulis berarti yang benarnya Zaidun katibun. Bila tidak, yang benarnya Zaidun laisa bikatibin. Misalnya apalagi Jakarta kebakaran. Jakarta tidak kebakaran. Mana yang benar? Itulah kita ikuti. Itu pada contoh qadhiyah syakhsiyah. Au muhmalah, bila qadhiyah muhmalah. Fanakduha bila qadhiyah muhmalah, juga kita menakidkannya dengan menggantikan kif. Ada orang mengatakan al-insan hayawan. Insan itu hayawan. Cara menakidkannya adalah dengan al-insan laisa bihayawan. Insan bukan hewan. Di antara dua argumentasi ini, mana yang benar? Insan hewan atau insan bukan hewan? Kita lihat di kenyataannya. Oh, insan hewan, berarti al-insan laisa bihayawan itu keliru. Itu pada qadhiyah syakhsiyah dan qadhiyah muhmalah. Wa in takun mahsuratan bisur. Dan jika qadhiyah tersebut dibatasi dengan sur. Bagaimana dibatasi dengan sur? Artinya pada qadhiyah tersebut terdapatnya adat sur. Maka bagaimana solusinya? Fangkut bididdi suri hal madhkur.
cara kita menakidkan qadhiyah yang ada adat sur itu dengan melawankan surnya. Adalah dengan melawankan surnya. Bagaimana cara melawankan surnya? Penjelasannya di nazam yang di bawah lagi. Fa in takun mujabatan kulliyah. Maka jika qadhiyah tersebut adalah mujabah kulliyah. Contohnya kemarin apa? Kullu insan hayawan. Nakiduha, cara menakidkannya mujabah kulliyah dengan salibah juz'iyah. Bagaimana salibah juz'iyah? Kullu insan hewan, berarti cara menakidnya bagaimana? Salibah juz'iyah. Ba'dul insan laisa bihayawan. Mana yang benar? Kullu insan hewan atau ba'dul insan laisa bihayawan? Ba'du Ustaz. Ya, ba'dul insan. Kullu insan lah hayawan yang benar, bukan ba'du. Hayawan Ustaz. Ya, kullu Maksudnya Ustaz, Kullu insan hewan, setiap insan hewan, kan benar. Bukan sebahagian insan. iya benar-benar. Ya. Itu pada qadhiyah mujabah kulliyah. Berarti mujabah kulliyah bila kita nakidkan dengan salibah juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah, dan jika qadhiyah tersebut merupakan salibah kulliyah. Salibah kulliyah bagaimana kemarin? La syai'a minal insan bihayawan. Itu cara menakidkannya dengan mujabah juz'iyah. Ba'dul insan hayawan. Mana yang benar? Ba'dul insan hayawan. Ini bila Ustaz mau melihat contohnya, ada di halaman 253. Ya, di matanya. Di bitnya ya, di nazamnya. Tadi yang pertama wa in alat ta'liqi, ini pada qadhiyah kan. Lupa kita jelaskan matanya. Wa in alat ta'liqi fiha qad hukim. Dan jika di atas ta'liq ikatan padanya qadhiyah dihukumkan. Jadi ta'liq di sini kan sudah kita jelaskan tadi, rubita ahaduhuma bil akhar kan. Itu ta'liq. Maka qadhiyah itu namanya syartiyah. Wa tanqasim aidan ila syartiyah muttasilah wa mithluha syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah terbagi menjadi dua, ada muttasilah dan ada munfasilah. Juz'ahuma muqaddam wa tali. Juzu qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah adalah muqaddam dan tali. Selanjutnya amma bayanu dzatil ittisal. Jadi ketika disebutkan dzatil ittisal itu muttasilah. Ketika disebutkan dzatil ittisal muttasilah, ketika disebutkan dzatil infisal itu munfasilah. Jadi ketika kita jelaskan, penjelasan atau maksud dari qadhiyah syartiyah muttasilah adalah ma'aujabat talazumal juz'aini. Dua juzuknya saling melazimi. Dua juzuk di sini apa? Muqaddam dan tali. In kanati syamsu tali'atan, maka melazimi adanya fannaharu maujud. In kanati syamsu tali'atan namanya malzum, fannaharu maujud namanya lazim. Wadzatul infisal, sedangkan penjelasan dari qadhiyah syartiyah munfasilah dunamaini, ini takmilah nazam, itulah barang yang mewajibkan tanafur di antara keduanya. Artinya antara muqaddam dan tali tidak bisa berkumpul tanafur ini. Jadi nanti dibagi lagi syartiyah munfasilah kepada tiga. Ada mani' jama', telah kita jelaskan, mani' hulu dan mani' huma. Yang tepat dikatakan kepada syartiyah munfasilah adalah kepada mani' huma. Karena mani' huma adalah qadhiyah syartiyah munfasilah yang tidak bisa berkumpul dan tidak bisa sunyi. Itulah maksud daripada wahwa haqiqiul akhassu fa'lama. Fa'lama itu takmilah nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aksu faslun fil aksil mustawi. Fasal pada akas al-mustawi. Al-aksu akas, qalbu membalikkan hati. Qalbu membalikkan. Kali-kali taat, sekali-kali tidak taat kan.
Qalbu membalikkan juz'ai 2 juzu al-qadiyati qadiyah. Ma'a beserta baqai tetap as-sidqi benar wal kaifiyah dan kif tetap kif wal kami dan tetap kam. Illal mujabal kulliyah kecuali mujabah yang kulliyah. Fa'auduha maka gantinya mujabah kulliyah al mujabatul juz'iyah adalah mujabah yang juz'iyah. Wal aksu dan akas lazimun mesti li ghairi bagi selain ma barang wujud yang didapatkan bihi dengannya barang ijtima'ul khissataini akan berkumpul 2 khisah. Faktasid maka pertengahanlah. Ini takmilah nazam. Wa mithluha dan contohnya ijtima' 2 khisah adalah al-muhmalatus salbiyah, muhmalah salibah, li'annaha fi quwwatil juz'iyah, karena bahwa sungguhnya muhmalah salbiyah itu pada kekuatan juz'iyah. Wal aksu dan akas fi murattabin pada yang ditertibkan bit tabai dengan tabiat. Walaisa dan tidak ada akas tersebut fi murattabin pada ditertibkan bil wadai dengan wada. Ini coba dibuka Natijatul Muhtam ini di halaman 261. Itu ada kam kan? Kam itu ayil kulliyah wal juz'iyah. Kam, kulli dan juz'i. Bila kif, ijab dan salab. Ini jangan tertukar. Kif, ijab dan salab. Bila kam, kulli dan juz'i. Oke, kita jelaskan. Akas adalah membalikkan 2 juzu qadiyah. Jadi ketika disebutkan membalikkan 2 juzu qadiyah, ini maudhu' menjadi mahmul, mahmul menjadi maudhu'. Ketika disebutkan membalikkan 2 juzuk qadiyah bagaimana? Maudhu' menjadi mahmul, mahmul menjadi maudhu'. Ma'a baqa'is sidqi. Ketika maudhu' dibalik menjadi mahmul, mahmul dibalik menjadi maudhu' harus tetap benar. Wal kaifiyah, kifnya juga harus tetap. Bila mujabah dengan mujabah. Wal kami, kamnya juga harus tetap. Bila kulliyah, kulli. Bila juz'iyah, juz'i. Illal mujabal kulliyah. Kecuali mujabah kulliyah. Qadiyah mujabah kulliyah. Fa'auduha, maka mujabah kulliyah bila digantikan dengan mujabah juz'iyah. Kita lihat contohnya di PDF di halaman 266. Misalu dzalika, contoh demikian. Ba'dul insan hayawan. Ba'du adat sur, insan maudhu', hayawan mahmul. Ketika diakaskan ba'dul hayawan insan. Hayawan yang tadinya menjadi mahmul, sekarang menjadi maudhu'. Insan yang tadinya menjadi maudhu' sekarang menjadi mahmul. Ini sudah dibalikkan 2 juzuk qadiyah namanya. Harus tetap benar. Kita lihat. Ba'dul insan hayawan benar? Benar. Ba'dul hayawan insan benar? Benar. Udah tetap benar. Kifnya juga harus tetap. Kifnya bila tadi kif apa? Kulli, mujabah, dan salibah kan kif kan? Bila tetap kif, bila mujabah harus dengan mujabah. Ba'dul insan hayawan, qadiyah mujabah kulliyah, mujabah. Ba'dul hayawan insan juga mujabah kulliyah. Mujabah juz'iyah. Jadi ini sudah tetap kam. Selanjutnya tetap kif, selanjutnya tetap kam. Bila kam, kulli dan juz'i. Ini apa ini? Ba'dul insan hayawan kulli atau juz'i? Kulli. Kulli apa juz'i ini? Juz'i Ya, juz'i. Ba'dul hayawan insan? Juz'i. Jadi contoh ba'dul insan hayawan ketika diakaskan dengan ba'dul hayawan insan, ini sudah tetap kif,
sudah maudhu' dijadi mahmul, mahmul dijadikan maudhu', kifnya tetap, kamnya tetap, apalagi udah benar lagi. Benar, tetap benar, tetap kif dan tetap kam. Kif, mujabah dan salibah bila kam kulli dan juz'i. Tadi kecuali mujabah kulliyah, ini lihat penjelasannya. Wa yustasna min hadzal dhabiti, dan diistisnakan, dikecualikan daripada ini ketentuan mujabah kulliyah. Fa inna aksaha, maka bahwa sungguh akasnya mujabah kulliyah itu adalah mujabah juz'iyah. Seperti kullu insan hayawan, kita akaskan dengan ba'dul hayawan insan. Insan maudhu' hayawan mahmul, ketika diakaskan hayawan yang posisinya tadi mahmul sekarang menjadi maudhu'. Yang insan tadinya maudhu' menjadi mahmul. Tetap benar? Iya, kullu insan benar, kullu insan hayawan benar. Ba'dul hayawan insan juga benar. Tetap kif? Tetap kif ini? Gimana ini? Kifnya tetap? Ini kifnya enggak tetap ini. Satu kulli, satu mujabah, tetap kif ini. Kif kan mujabah dan salibah. Ini mujabah dua-duanya. Tetap kam tidak. Satu kulli, satu juz'i. Makanya wa yustasna. Wal aksu dan akas lazimun mesti bagi tiada didapatkan berkumpul dua kisah. Jadi bila berkumpul dua kisah ini tidak boleh diakaskan. Mana contohnya dua kisah? Muhmalah salibah atau salibah muhmalah. Qadhiyah salibah muhmalah atau muhmalah salibah. Kan muhmalah ada mujabah, ada salibah. Muhmalah salibah, kenapa tidak boleh diakas? Li'annaha fi quwwatil juz'iyah. Karena muhmalah salibah itu pada kekuatan juz'iyah. Kapan saja salibah juz'iyah tidak bisa diakaskan, muhmalah salibah juga tidak bisa diakaskan. Itu maksud fi quwwatil juz'iyah. Jadi dua kisah di sini apa? Muhmalah salibah dengan juz'iyah. Juz'iyah ini salibah juz'iyah. Contohnya Teh? Contohnya bila di syarah ini di halaman. Jadi pada qadhiyah hamliyah yang bisa diakaskan cuma 6. 2 lagi nggak bisa. Karena qadhiyah hamliyah kan ada 8. Ini coba lihat di halaman selanjutnya, Ustaz. Summa innal aksa, kemudian bahwa sungguh akas, la yakunu, tidak ada akas tersebut, illa fil qadaya, kecuali pada qadhiyah, dzati yang mempunyai at-tartibit tabi'i, tertib yang tabiat. Wahya, dan dianya qadhiyah yang mempunyai tertib tabi'i, itulah hamliyah dan syartiyah muttasilah. Amal qadhaya al-murattabu bihasabil wad'i faqat. Adapun qadhiyah yang ditertibkan dengan sekira-kira wadha' saja. Wahya, dan dianya qadhiyah yang ditertibkan dengan wadha' saja, itulah asyartiyah munfasilah, qadhiyah syartiyah munfasilah. Fala aksalaha, maka tiada akas baginya syartiyah munfasilah. Wa hadza ma'na qaulihi, dan inilah makna perkataannya musannif, wal aksu fi murattabin al-baita, lihatlah nazamnya. Jadi di nazam tadi wal aksu fi murattabin bi tabai, akas hanya ada pada qadhiyah yang ditertibkan dengan wadha'. Walaisa fi murattabin bil wad'i, akas tidak bisa pada qadhiyah yang ditertibkan dengan wadha'. Qadhiyah yang ditertibkan dengan tabiat ada 2. Qadhiyah hamliyah dan syartiyah muttasilah. Itulah yang bisa diakaskan. Bila qadhiyah syartiyah munfasilah ini yang ditertibkan dengan wadha', maka pada qadhiyah syartiyah munfasilah ini tidak bisa diakaskan.